Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat YouTube, perkenalkan nama saya Cynthia Famadania dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Saya di sini akan mencoba untuk menyampaikan tentang program kesehatan dan juga tentang pentingnya vaksinasi. Nah, sahabat YouTube pasti tahu kan tentang wabah dan musibah ini, yaitu COVID-19. Itu semua terjadi karena kurangnya kesadaran dari setiap individu. Sudah banyak yang hilang dan dirugikan karena adanya wabah ini. Di Indonesia sendiri sebenarnya sudah banyak dilakukan pencegahan. Sudah banyak juga kontribusi dari pemerintah untuk membantu masyarakat seperti adanya vaksinasi dan sudah adanya juga peringatan-peringatan tentang protokol kesehatan. Nah teman-teman, di Indonesia sendiri protokol kesehatan itu sering disebut dengan 5M. Apa sih 5M itu? 5M yang dimaksud adalah memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan juga menjauhi kerumunan. 5. Nah teman-teman, untuk memahami lebih lanjut, mari kita simak penjelasan dari saya. Selamat menyaksikan. Pak, jumpa lagi dengan saya di materi penjelasan. Nah teman-teman, yang pertama nih, kita harus pakai masker. Kenapa sih kita harus pakai masker? Nih ya, kalau kita pakai masker itu hitung-hitung biar nggak kena udara gitu, biar nggak kena langsung paparan sinar matahari. Terus kalau ada bau-bau apa juga, itu kita nggak terlalu bau banget. Nih ya, sebenarnya fungsi utama menggunakan masker adalah jadi kita tuh tidak akan mudah terkena virus, dan kita juga tuh kalau kita punya virus, jadi virus kita tuh tidak menyebar melalui, tidak langsung menyebar gitu. Jadi kalau misalnya kita bersin ya, kita pakai masker kan, jadi kenaan pelindung maskernya. Dan teman-teman, cara menggunakan masker yang benar itu, kalau masker medis itu kan biasanya di bagian atas itu kan yang kaku gitu ya. Nah yang kaku itu tuh di atas ini, itu kalau pakai harus dirapetin ke hidung kita yang mancung ini, biar nanti kalau ada udara masuk pas keluar gitu, dia tuh nggak masuk lewat sini gitu, jadi nggak langsung lewat hidung, nggak membawa virus masuk ke dalam hidung dan mulut kita. Begitu teman-teman. Jadi kalau pakai masker harus yang bener ya, tidak langsung menyebar gitu. Jadi kalau misalnya kita bersin ya, kita pakai masker kan, jadi kenaan pelindung maskernya. Dan teman-teman, cara menggunakan masker yang benar itu, kalau masker medis itu kan biasanya di bagian atas itu kan yang kaku gitu ya. Nah yang kaku itu tuh di atas ini, itu kalau pakai harus dirapetin ke hidung kita yang mancung ini, biar nanti kalau ada udara masuk pas keluar gitu, dia tuh nggak masuk lewat sini gitu, jadi nggak langsung lewat hidung, nggak membawa virus masuk ke dalam hidung dan mulut kita. Begitu teman-teman. Jadi kalau pakai masker harus yang bener ya. Nah terus kalau bagian bawahnya itu dia tuh harus nutupin sempurna gitu loh, biar supaya tidak ada udara yang masuk. Yang kedua adalah menjaga jarak. Nah teman-teman, menjaga jarak itu penting. Kenapa sih kita harus menjaga jarak? Karena dengan menjaga jarak, kemungkinan virus untuk menempel ke tubuh kita atau ke bagian tubuh kita itu sangat kecil. Di situ keterangannya tidak ada yang bisa bertahan lebih dari 3 jam. Tapi kalau di uang, di kertas uang gitu, sampai 4 hari teman-teman. Lama juga ya. Waktu itu selebihnya bisa jadi virus untuk menempel di atas barang-barang di udara sekitar kita.
Ini bisa dilihat sendiri ya. Bisa dilihat sendiri kalau di plastik itu bisa sampai 3-7 hari ini. Terus kalau di logam 3 hari buat yang tidak tahan karat. Sedangkan yang tahan karat itu bisa sampai 7 hari, teman-teman. Terus di kertas lanjut ke mencuci tangan. Mencuci tangan itu sangat penting, terutama pada bagian-bagian yang sering kita gunakan, terutama tangan. Tangan itu digunakan untuk berbagai macam kegiatan. Jadi lebih berpotensi untuk membawa virus-virus yang bisa membahayakan kita. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Sebisa mungkin kita untuk tidak mendatangi sebuah acara. Setelah sampai di rumah, kita harus membersihkan badan. Pentingnya vaksin dan juga mengganti pakaian agar kita tidak membawa virus ke dalam rumah dan membahayakan keluarga kita tercinta. Dan yang kelima, kita harus mengurangi mobilitas atau yang bisa disebut dengan perjalanan. Jadi teman-teman, kita harus ingat ya, 5M yang dimaksud adalah menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya teman-teman. Vaksin sangatlah penting. Vaksin sangat berperan penting dalam pencegahan COVID-19. Manfaat dari vaksinasi adalah mencegah kita agar tidak terkena atau mengalami dampak parah dari COVID-19. Juga melindungi orang-orang di sekitar kita. Jadi, kalau di lingkungan kita sudah banyak yang menggunakan vaksin, itu akan mencegah penularan atau munculnya varian baru dari COVID-19. Jadi, kita bisa menghentikan penyebaran COVID-19 ini. Nah teman-teman, itu tadi pembahasan tentang prokes dan juga tentang pentingnya vaksinasi. Selain melakukan program kesehatan dan juga kita harus vaksin, kita juga harus melakukan olahraga ringan yang membuat kita berkeringat agar imun tubuh kita itu menjadi kuat. Semangat untuk kita. Materi ini tidak akan berguna apabila tidak digunakan dengan baik. Saya harap kita semua diberikan kesehatan. Jadi kita harus selalu berusaha, berikhtiar untuk menghentikan COVID-19 ini. Semoga saja pandemi ini segera berakhir dan bumi Indonesia ini segera kembali baik-baik saja. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata dan kurang lebihnya dari video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, warga Jawa Timur yang sangat kami cintai, marilah kita jaga kesehatan dan hiduplah dengan tenang. Berkumpullah dengan keluarga, jangan kemana-mana. Barangkali di luar ada orang yang terjangkit, supaya kita enggak tertular. Barangkali kita terjangkit enggak menulari orang lain. La dorora wa la diror. Yang kedua, warga Jawa Timur, marilah kita terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dijaga sholatnya, ditambah bacaan Qur'annya, dan meskipun banyak di rumah, zikir, sholat tetap berjamaah. Yang terakhir, marilah kita jaga persatuan, saling mengingatkan, jangan malah saling menyalahkan, dan ikutilah petunjuk nasihat para ulama, antara lain kalau dari Poloso Kiai Dawuh, banyaklah